Baik, selamat pagi Bapak dosen dan teman-teman. Di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi video yang ketiga, yaitu mengenai materi Merdeka Belajar. Hal-hal yang akan kita bahas di dalam sini yaitu yang pertama, pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Pembahasan yang pertama yaitu pengertian Merdeka Belajar berbasis kompetensi. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kita tahu bahwa kata merdeka dapat diartikan sebagai pembebasan atau bebas dari penjajahan. Dalam konteks ini, merdeka sama saja dengan keluasan untuk berpikir secara bebas dan menentukan nasibnya sendiri. Maka dari itu, Merdeka Belajar merupakan kebebasan di dalam menentukan cara berperilaku, berproses, berpikir, berlaku kreatif guna mengembangkan diri setiap individu dengan menentukan nasibnya sendiri. Merdeka Belajar juga dapat dimaknai pembelajaran ruang yang lebih terhadap siswa dengan adanya kesempatan belajar secara nyaman, tenang, dan bebas. Sedangkan kompetensi adalah kemampuan peserta didik untuk melakukan sesuatu dengan baik. Misalnya, mampu melakukan tugas atau pekerjaan dan keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan soal, atau bahkan keterampilan yang jauh lebih besar dan lebih beragam seperti menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan bermasyarakat dan atau kemampuan dalam memimpin organisasi. Pada pembelajaran berbasis kompetensi, siswa diharapkan mampu mendemonstrasikan pengetahuan, penguasaan konsep, dan keterampilan dalam berproses dalam pembelajaran. B. 4 pokok program Merdeka Belajar. Yang pertama, ujian sekolah berbasis nasional (USBN). Ujian ini dilakukan untuk menilai kompetensi siswa dalam pembentukan tes dalam bentuk tes tulis atau penilaian lainnya yang lebih komparatif. Misalnya, prosofilo dan penguasaan yang lebih tugas kelompok, tugas kelompok, karya tulis, dan sebagainya. B. Ujian nasional. Penyelenggaraan ujian nasional yang selama ini terjadi akan diubah menjadi asesmen kompetensi minimum dan survei karakter yang terdiri atas kemampuan bernalar menggunakan bahasa atau literasi, kemampuan bernalar menggunakan matematika atau numerisasi, dan penguatan pendidikan karakter. Ketiga, rencana pelaksanaan pembelajaran. Format penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran di mana para guru secara bebas dapat memilih, membuat, menggunakan, dan mengembangkan format RAP. Tiga komponen inti RAP sendiri terdiri dari tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran, dan asesmen. Penulisan RAP pun dilakukan dengan efisien dan efektif, dengan membatasi jumlah maksimum halaman sebanyak 1 lembar saja. Yang keempat, peraturan penerimaan peserta didik baru. Penerimaan peserta didik baru menggunakan sistem zonasi bertujuan untuk mengakomodasi ketimpangan akses dan kualitas di berbagai daerah. Aturan tersebut mengatur kompetensi
kompetensi mengatur kompetensi zonasi, dapat menerima siswa minimal 50% dari daerah tersebut. C. Landasan terbentuknya pembelajaran Merdeka Belajar. Berdasarkan banyak siswa yang merasa jauh dan akhirnya tidak acuh saat guru menjelaskan mata pelajaran ketika kegiatan belajar mengajar sedang berlangsung. Situasi ini hanya sekali berlangsung, bahkan jika dilakukan survei bisa jadi akan menjawab sering. Bahkan temuan respon konduktif saat mata pelajaran yang diajar oleh guru yang killer. Justru siswa akan terlihat ekspresif ketika sedang belajar seni dan budaya. Berdasarkan kondisi tersebut, maka dapat membuat jiwa siswa tertekan dan tidak nyaman dan akan sulit dalam menerima pembelajaran selanjutnya. D. Ciri-ciri pembelajaran berbasis kompetensi. Pembelajaran berbasis kompetensi memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu menekan pada ketercapaian kompetensi siswa baik secara individu maupun klasikal. B. Kedua, berorientasi pada hasil belajar dan keberagaman. 3. Penyampaian dalam pembelajaran menggunakan pendekatan metode yang bervariasi. Beberapa perbedaan pembelajaran berbasis kompetensi dan pembelajaran berbasis konten, diantaranya sebagai pembelajaran berbasis kompetensi terpusat pada kebutuhan peserta didik dan lingkungan. Pembelajaran berbasis konten berpusat pada materi pembelajaran yang harus dikuasai. Yang kedua, pembelajaran berbasis kompetensi mengutamakan pemahaman terhadap konsep dan keterampilan. Yang ketiga, pembelajaran berbasis kompetensi mengukur kinerja dengan menerapkan konsep. Yang keempat, pembelajaran berbasis kompetensi terkait dengan pembelajaran berbasis konten kurang atau tidak terkait langsung dengan konteks kehidupan nyata peserta didik. 5. Pembelajaran berbasis kompetensi berorientasi pada proses dan penguasaan kompetensi, sedangkan pembelajaran berbasis konten berorientasi pada nilai akhir. Baik, terima kasih. Sekian dari tugas presentasi video saya. Terima kasih.